Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama belajar dari sebagian sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menghadapi situasi yang seperti sekarang ini, banyak terjadi keresahan, banyak terjadi ketidaktenangan, bahkan banyak terjadi kesesakan atau boleh dikatakan banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Namun pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur di hadapan Tuhan di mana Tuhan telah memberikan kesempatan buat saya untuk kita belajar bersama-sama melalui sabda firman Tuhan. Dan apa yang akan kita bicarakan pada saat pagi hari ini akan membawa kita lebih dikuatkan oleh Tuhan. Dan apa jawaban Tuhan untuk mengalami situasi yang semacam ini. Baiklah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama mendengar dan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa dan kita akan menyerahkan untuk semuanya ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar dari sebagian satu firman-Mu. Tuhan Yesus sendiri yang senantiasa menolong kami, hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh dipakai oleh Tuhan dan hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur 92 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Memberitakan kasih untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan diiringi kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggalkan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan atau jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita merenungkan bersama-sama dari ayat demi ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Si penulis ini bukan hanya sekedar menulis. Si penulis ini bukan hanya menuangkan kata-kata. Tetapi si penulis ini mengalami kejadian demi kejadian di dalam setiap hidupnya. Bahkan tantangan, rintangan, kesesakan, dikejar-kejar oleh musuhnya itu terjadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan itu terjadi di dalam setiap kehidupannya. Oleh karena itu pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalamnya. Kita akan masuk di dalamnya dan kita akan renungkan bersama-sama apa sih tujuan si penulis ini mengatakan dan menulis itu kepada kita.
Nah, baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang sekarang sedang gelisah. Banyak sekarang orang-orang sedang menderita. Banyak sekali orang-orang yang pada saat ini sedang mengalami kekurangan. Penderitaan boleh terjadi di dalam setiap orang. Namun pada saat pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami beban yang berat, ketika kita mengalami kesengsaraan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan jawaban yang ada di dalam firman Tuhan pada saat ini, itu sungguh luar biasa. Kalau di sini judulnya Tuhan Hakim yang Adil. Tetapi saya akan berikan satu judul di dalam firman Tuhan pada saat ini, yaitu bersyukurlah. Kenapa saya kasih judul bersyukurlah? Apa maksudnya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Mari kita akan lihat dan kita simak bersama-sama dari ayat-ayat tersebut. Kalau di sini dikatakan di dalam ayat yang pertama, yang ke A, di situ dikatakan Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya bahwa di dalam segala keadaan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih sempurna, lebih menyukakan hati, lebih melegakan kesesakan itu, menghilangkan penderitaan itu ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan hilang dengan segala beban yang ada yang sedang kita hadapi pada saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini dikatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Kenapa Raja Daud atau si penulis ini mengatakan alangkah baiknya atau alangkah baik adalah baik untuk menyanyikan pujian? Karena Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pujian itu akan membawa kita ke dalam keteduhan hati. Pujian itu akan membawa kelegaan di dalam setiap kita mengalami kesesakan. Dan di dalam pujian itu Bapak Ibu, hadirat Tuhan ada di dalam hidup kita. Ya, sehingga pujian itu akan membawa kita ke dalam kelegaan. Pujian itu yang akan membawa orang-orang yang sedang mengalami kegelisahan, orang-orang yang mengalami ketidaktenangan. Dan ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Itu kita akan membawa satu ketenangan. Itu akan membawa satu kehidupan yang lebih baik daripada ini. Nah, oleh karena itu pemazmur mengatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Kenapa baik untuk melakukan syukur di hadapan Tuhan? Karena Bapak Ibu, karena ketika kita mengalami kesesakan, kita mengambil jalan yang lain. Tidak mengambil jalan Tuhan, tidak menyadari apa rencana yang daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Itu beban dan masalah kita itu tidak akan pernah terselesaikan. Namun ketika kita masuk dan kita duduk, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita akan boleh menyadari bagaimana pikiran kita yang kalut atau pikiran kita yang gelisah, kita tidak tenang dalam setiap hidup kita. Itu akan diubahkan oleh Tuhan untuk bisa menjadi hati yang tenang. Hati yang penuh syukur di hadapan Tuhan. Karena apa? Ketika kita mengalami kesulitan demi kesulitan, tetapi Tuhan menyertai. Tuhan menolong. Tuhan memimpin kita, Tuhan membimbing kita. Makanya Raja Daud atau si penulis ini mengatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan bukan itu saja Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, itu membawa kebaikan bagi kita. Karena apa? Karena kita dapat berpaling.
Ya, karena kita dapat berpaling dari pikiran-pikiran kita yang kalut, yang gelisah, akan mengalami satu kebahagiaan atau satu kelegaan ketika kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Bukan itu saja Bapak Ibu. Kita akan diberikan roh kebijaksanaan. Kita akan diberikan roh kebijaksanaan di dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur di hadapan Tuhan, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Walaupun ya, banyak orang memuji nama Tuhan tidak dengan gambus, kecapi dan lain sebagainya. Ya, tetapi ketika kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun, memberikan kelegaan bagi setiap orang yang mengalami kesesatan dalam hidupnya. Dan ketika kita memuji Tuhan, ketika kita bersyukur di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Pikiran kita dibalikkan oleh Tuhan menjadi pikiran yang senantiasa bersuka cita. Sehingga di sini katakan apa? Lebih baik kita menyanyikan lagu pujian, syukur di hadapan Tuhan. Ya, oleh karena itu bukan hanya kita bersuka cita, tetapi kita diberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan di dalam setiap kita mengambil langkah untuk menyelesaikan sebuah kesulitan kita. Ya, Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Ya, Tuhan memberikan hikmat. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi beban kita hari ini? Apa yang menjadi kegelisahan kita hari ini? Apa yang menjadi kesulitan kita hari ini? Datang kepada Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan, menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Maka kita akan merasakan betapa baiknya, betapa setianya Tuhan itu kepada setiap orang yang berlindung. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Itu yang pertama. Mengatakan bahwa alangkah baiknya kita menyanyikan pujian. Kemudian yang kedua, bukan hanya itu saja. Kalau kita melihat banyak kejadian-kejadian yang terjadi di dalam setiap hidup kita, seakan-akan kita dibedakan dari orang-orang yang tidak percaya. Seakan-akan kita dibedakan bagi orang-orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak percaya ya boleh mengalami kelimpahan. Ya. Bahkan kita tidak mengalaminya. Bahkan kita sering tidak mendapat berkat. Apalagi situasi yang seperti ini. Namun jangan salah Bapak Ibu. Namun jangan salah. Bahwa orang yang tidak mengenal Allah, orang yang dikatakan orang yang bodoh, itu tidak mengerti pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar itu akan bertunas. Itu akan bertunas di dalam setiap kehidupan kita dan bertumbuh di dalam setiap hidup kita. Ya. Bahkan di sini dikatakan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang fasik yang bertunas dan berkembang, tetapi hanya sementara. Bukan seterusnya, bukan selamanya, tetapi sementara. Kemudian dia lenyap atau dia musnah. Ya. Kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam ayat-ayat selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mengerti kebaikan Tuhan, sudah mengerti kesetiaan Tuhan, sudah mengerti hadirat Tuhan, sudah mengerti dan sudah mengerti segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh katakan sungguh amat baik Tuhan itu. Ya, kita mengerti karya-karya Tuhan yang begitu luar biasa. Kita mengerti karya-karya Tuhan yang seperti yang luar biasa. Kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Sehingga apa yang kita takutkan? Apa yang kita gelisahkan? Percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat
perlindungan kita. Tuhan adalah tempat karya-karya Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, ketika kita mengalami, kita dapat bersaksi. Kita dapat memberitakan. Baik itu waktunya pagi, baik itu waktunya malam, kita dapat memberitakan. Kita berapa memberitakan kasih Allah yang begitu luasa di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang dialami oleh orang percaya yang terus-menerus memuji Tuhan, yang terus-terus percaya kepada Tuhan, dia akan bertunas. Sampai masa tua pun itu bertunas dan berbuah. Sampai masa tua pun bertunas dan berbuah dan selalu menyaksikan kebesaran Tuhan, kesaksian-kesaksian di dalam hidupnya. Ini bukan saya yang katakan, tapi ini firman Tuhan. Oleh karena itu, saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Ini merupakan satu kesimpulan di dalam setiap hidup kita. Di dalam ayat yang ke-14 di sana dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tetapi Tuhan memberikan kelegaan, jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu boleh baca di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, di sana dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang. Tidak akan pernah takut. Kenapa tidak pernah takut? Karena di sini dikatakan bahwa Allah Tuhan kita adalah benteng hidup kita. Di dalam pasal yang di dalam ayat yang ke-7 di sana katakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Jangan takut. Jangan gentar. Jangan gelisah. Serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita percaya Tuhan itu setia dalam hidup kita. Tuhan percaya, kita percaya bahwa Tuhan itu tempat perlindungan kita, benteng keselamatan kita. Dia tidak pernah curang. Ya, dia tidak pernah curang, dia tidak pernah mengingkari janji. Ketika kita bertelut, kita memuji Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa. Apa yang kita lakukan? Apa yang menjadi beban kita? Tuhan akan selesaikan. Allah sudah mengerti. Ya. Allah sudah memberikan kasih kepada kita. Allah sebagai kota benteng kita. Allah yang menjadikan satu kekuatan dalam hidup kita. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus tidak percaya di hadapan Tuhan? Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengerti bagaimana penyertaan Tuhan kepada kita secara luar biasa. Kita sudah menyadari ya, kalau Tuhan itu adalah setia, Tuhan itu adalah tidak pernah curang dan tidak pernah mengingkari janjinya di dalam setiap kehidupan orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua di sana dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung goncang. Sekalipun badai kehidupan kita, sekalipun dunia itu akan goncang, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu setia. Tuhan tempat perlindungan kita. Di dalam ayat yang ke-7 dari Mazmur 46, di situ dikatakan Tuhan semesta alam menyertai kita.
Ya, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus goncang? Kenapa kita harus merasakan ketidakkelegaan? Kenapa kita harus mengatakan kepada Tuhan bahwa hidup ini berat? Tidak. Kalau kita boleh rasakan kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Pimpinan Tuhan itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita renungkan bersama-sama kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan renungkan bersama-sama bagaimana Allah kita, Juru Selamat kita, yang sudah memelihara kita sampai saat ini. Bagaimana Allah yang senantiasa tidak pernah curang. Ya, di dalam ayat 46, Mazmur 46 ayat 2. Di situ dikatakan, Allah menyertai, Allah menolong kita sebagai kesetiaannya ditunjukkan kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh beruntung di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Allah kita setia. Allah kita sungguh luar biasa. Allah kita sebagai Allah penolong kita. Ya, menolong dalam setiap kesesakan maupun menolong di dalam setiap kesulitan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, belajar bersama-sama dengan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar dari sebagian sabda firman-Mu yang mengatakan kasih setia Tuhan. Alangkah baiknya ketika kita bersyukur dengan puji-pujian. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami rasakan, ketika kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, kelegaan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kelegaan itu boleh terjadi di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Karena itu Tuhan, kami boleh mengucap syukur. Dan kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila firman-Mu Tuhan meteraikan dalam setiap kehidupan kami yang paling dalam. Sehingga setiap firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu, kiranya Tuhan akan menumbuh kembangkan. Sehingga kami boleh semakin hari, semakin bertunas, semakin hari, semakin akar kami semakin nancap Bapa. Dan kami boleh berbuah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua firman-Mu pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.